Strategi pembelajaran matematika. Terbangunkan pagi bersama matahari. Halo semuanya, di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas dua topik pembahasan nih. Yang pertama ada topik pertama, definisi metode pembelajaran, dan yang kedua ada jenis-jenis metode mengajar. Di sini saya akan membahas satu metode, yaitu metode ceramah. Nah, sebelumnya, apa sih itu metode mengajar? Teman-teman bisa lihat kan bahwa metode mengajar terdiri atas dua kata, yaitu metode dan mengajar. Di sini kita akan membahas satu, yaitu metode. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan. Dengan demikian, metode bisa berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana dengan metode mengajar? Menurut Nana Sujana pada tahun 2004, dalam bukunya, metode mengajar ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Begitupun dengan Ramayulis pada tahun 2010. Bisa dibaca pada slide ini ya teman-teman. Nah, dari beberapa para ahli itu, kami menarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran ialah suatu prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Selanjutnya kita masuk ke metode-metode mengajar. Nah, apa saja sih metode-metode mengajar itu? Yang pertama itu ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode ekspositori, metode discovery, metode diskusi, dan metode laboratorium. Metode pembelajaran yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Sedangkan menurut istilah, adalah cara menyampaikan sebuah materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau halayak ramai. Bahwa kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama kelebihannya, guru menguasai arah pembicaraan seluruh peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, biayanya lebih murah dan dapat sekaligus untuk murid yang banyak. Nah, sedangkan kekurangannya, yaitu guru tak dapat mengetahui sampai di mana peserta didik telah mengerti pembicaraannya. Dan kesulitannya yaitu beberapa banyak materi yang telah dipahami oleh peserta didik dan pembelajaran cenderung verbalistik nih. Nah, bagaimana dengan cara mengimplementasikannya? Implementasi dari metode ceramah ini yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui metode ceramah, berbicara di depan kelas secara tegas dan jelas. Peserta didik harus diperhatikan oleh guru apakah telah memperhatikan dan menangkap pembicaraan dengan baik. Bila tidak, maka harus diulang kembali penyampaian tujuan itu. Tujuan pembelajaran ini dapat dilihat dengan memperhatikan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode demonstrasi. Apa sih metode demonstrasi itu? Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Demonstrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu 1. Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Kekurangan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama, anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan, apalagi jika posisi anak terlalu jauh dengan pusat. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Adapun implementasi dari metode ini misalnya, ketika seorang guru sedang melakukan proses pembelajaran di depan kelas dengan memanfaatkan media pendukung, diharapkan siswa menjadi lebih memahami tentang materi yang dijelaskan sehingga proses pembelajaran yang dilakukan siswa mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang ketiga yaitu metode ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Metode ekspositori ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materinya. Kekurangannya yaitu strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Adapun implementasi dari metode ekspositori ini yaitu guru memberikan pembelajaran dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Metode discovery atau biasa disebut dengan discovery learning, yang merupakan suatu model untuk pengembangan cara belajar yang aktif dengan menyelidiki dan menemukan sendiri suatu diskusi pembelajaran dengan mengkritisi dan menyimpulkannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode discovery ini.
Yang pertama itu ada kelebihan dalam penggunaan metode discovery. Yang pertama, siswa akan lebih mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Kemudian mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, dan siswa mampu belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Selanjutnya ada kekurangan dalam penggunaan metode discovery. Yang pertama itu menyita lebih banyak waktu karena guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator. Yang kedua itu ada motivator dan pembimbing kemampuan berpikir rasional peserta didik, ada yang masih terbatas dan tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Implementasi penerapan metode discovery. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada peserta didik permasalahan yang relevan dengan bahan pelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah, kemudian menentukan jawaban sementara atau biasa disebut dengan hipotesis. Yang ketiga, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Selanjutnya ada metode diskusi. Apa sih metode diskusi itu? Metode diskusi ini ialah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada seorang siswanya atau kelompok untuk mengadakan perbandingan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun ke berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini ialah kelebihannya, peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-masing, belajar menghargai pendapat orang lain, mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah, merangsang siswa kreatif memberikan gagasan ataupun ide. Namun kekurangannya, pendapat serta pernyataan pembelajar dapat menyimpang dari pokok persoalan. Kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyelesaian, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Implementasi. Agar pelaksanaan pembelajaran dengan metode diskusi ini berjalan dengan lancar dan efektif, maka diperlukannya dilakukan. Yang pertama itu adalah langkah mempersiapkan diskusi. Yang kedua, pelaksanaan diskusi. Yang ketiga, ada menutup diskusi. Nah, yang terakhir itu ada metode laboratorium. Apa sih metode laboratorium itu? Gitu kan. Nah, metode laboratorium itu merupakan proses belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk memahami suatu objek matematika secara langsung dengan jalan mengkaji, menganalisis, menemukan secara induktif melalui inquiry, merumuskan, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan dari objek-objek yang dimanipulasikan oleh siswa di dalam laboratorium matematika tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, kelebihannya itu yang pertama itu anak didik dapat aktif mengambil bagian berbuat untuk diri sendiri, kedua mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara-cara berpikir ilmiah, ketiga siswa dapat memperoleh fakta-fakta yang jelas. Kemudian kekurangannya itu yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, kurangnya persiapan dan pengalaman anak didik akan menimbulkan kesulitan di dalam melakukan percobaan tersebut. Ketiga, hanya mampu memperkenalkan fakta-fakta kepada siswa, tetapi tidak dapat kemampuan yang lebih tinggi. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan strategi pembelajaran matematika ini juga tidak hanya satu metode saja, melainkan banyak metode yang dapat digunakan dalam mengajar pembelajaran matematika kepada peserta didik. Contohnya metode itu meliputi metode ceramah, demonstrasi, expository, discovery, diskusi, dan metode laboratorium. Thanks for watching, guys. See you next video, bye bye.